Ya, hari ini tentang morfologi citra pada citra digital. Jadi seperti halnya arti dari kata morfologi itu yang kita kenal dahulu. Jadi mempelajari tentang bentuk dan struktur pada hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ya, struktur ininya, struktur anatomi dari bentuk tubuhnya gitu ya. Nah, maka istilah yang sama, morfologi itu juga berlaku pada konteks matematika. Ya. Sebenarnya ini lebih ke matematika yang pada konsep geometriknya. Nah, nanti pada bidang image ini kita gunakan sebagai tools untuk pengekstrakan komponen citra yang berguna dalam representasi dan deskripsi bentuk daerah seperti bondari, kemudian skeleton atau convex hull, dan beberapa komponen-komponen yang terkait. Semuanya nanti terkait dengan pemrosesan bentuk. Ya. Jadi kalau yang kemarin yang kita proses itu adalah intensitas, ya, mau memperbaiki intensitas supaya lebih halus atau lebih tajam, ya, atau untuk menghilangkan noise. Nah, kalau sekarang lebih ke pembelajaran bentuk. Jadi mau dihasilkan bentuk yang seperti apa pada citra yang kita olah. Biasanya pada bidang computer vision, ya, terutama computer vision, itu selalu diawali dengan pemrosesan pre-processing, ya, pre-processing. Salah satunya adalah pemrosesan bentuk. Jadi biasanya kalau uh, kita ingin mengetahui atau memproses ada objek apa di dalam sebuah citra. Nah, nah biasanya kita yang uh, perlu dan penting dilakukan itu adalah bagaimana memisahkan objek tadi dari luar dari lainnya atau background biasanya kita nyebutnya ya. Jadi kita pisahkan antara objek sebagai fokus yang mau diproses dipisahkan dari background. Nah, caranya gimana? Nah, biasanya kita memanfaatkan citra biner ya, sehingga nanti dalam representasinya untuk objeknya itu kita jadikan putih, sedangkan backgroundnya kita jadikan hitam. Nah, pada kalanya objek yang dihasilkan itu belum sempurna, entah itu terlalu lebar, terlalu tipis, atau ada lubang, atau ada ada kelebihan bentuk yang menonjol. Nah, itu yang perlu dihilangkan, maka biasanya kita menggunakan teknik morfologi. Jadi ada morfologi filtering, kemudian ada thinning dan pruning. Nah, filteringnya seperti apa? Filteringnya pada pemrosesan morfologi itu ada 4 operasi dasar. Ya, nanti yang kita bahas. Pertama adalah dilasi dan erosi. Ini yang sangat mendasar. Dilasi dan erosi. Ini adalah dua teknik pasangan ya, dilasi sama erosi. Nanti dari dilasi dan erosi itu kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi opening dan closing dan beberapa teknik morfologi yang lain. Namun yang paling mendasar itu adalah dilasi dan erosi, kemudian opening dan closing. Untuk yang lain-lain sebenarnya pengembangan lebih lanjut untuk penyelesaian masalah-masalah tertentu yang lebih kompleks. Lah, karena berkait dengan bentuk ya, kemudian citra itu kan direpresentasikan menjadi matrik 2 dimensi. Ya, matrik 2 dimensi, maka kita kenal juga namanya koordinat. Ya, koordinat. Jadi seperti pada ilustrasi di gambar bawah ini, jadi ada koordinat X dan Y sebenarnya ya, yang ada tanda dot hitamnya itu, ya, black dotnya itu adalah asumsikan sebagai salah satu koordinat dari objek yang mau diproses. Ya, jadi objeknya itu yang bentuknya seperti ini ya, seperti bangun datar poligon ini. Nah, kemudian
kita ada sebuah black dot di salah satu koordinat, misalnya di sini sebagai originnya, maka yang namanya refleksi atau pantulan yang kita kenal itu jadi yang bawah dipantulkan atau dicerminkan ke atas, yang kiri dicerminkan ke kanan. Sehingga hasil dari refleksi itu seperti ini. Jadi kalau berdasarkan origin yang berada di sini, maka koordinat lain dari objek itu akan dicerminkan berdasarkan titik yang menjadi origin. Sehingga nanti yang sebelah kiri akan berpindah ke kanan, yang kanan pindah ke kiri, yang bawah pindah ke atas. Nah, karena kiri kanan, maka menjadi seperti ini ya. Kemudian kalau translasi itu adalah pergeseran. Pergeseran sepanjang sumbu X dan sumbu Y pada berapa baris dan berapa kolom. Nah, ini kalau ditranslasikan sepanjang Z1 dan Z2 pada baris dan kolomnya, maka akan bergeser ke tempat sekitar sini. Ya, ini rumus matematisnya kira-kira seperti ini ya. Kemudian pada pemrosesan morfologi, ya, itu ada sebuah komponen yang wajib diketahui karena ini akan selalu kita gunakan. Sama seperti halnya filtering sebelumnya, baik filter spasial, terutama ya filter spasial. Nah, ada namanya kernel ya, ada namanya max yang digunakan untuk pemfilteran. Maka pada pemrosesan morfologi itu kita juga mengenal namanya structure element atau STREL. Seperti template ya, bentuknya template untuk pemrosesan bentuk. Jadi mau diolah bentuknya dengan sebuah template yang seperti apa hasil dari bentuknya nanti itu dipengaruhi oleh namanya STREL. Jadi STREL itu adalah himpunan sub-image kecil yang digunakan untuk meneliti citra dalam pembelajaran propertinya. Nah, pada STREL itu juga ada origin yang harus didefinisikan. Sama seperti filter kemarin, ada titik tengahnya. Maka di sini juga ada originnya. Nah, umumnya originnya itu berada di tengah. Dalam contoh ini yang saya kasih tanda titik black dot ini ya. Kemudian untuk bentuknya juga bermacam-macam, ya, karena nanti akan mempengaruhi hasil dari bentuk yang diinginkan. Ini contoh yang umum. Jadi yang pertama strelnya bentuknya seperti plus ya, ada baris dan kolom dengan tinggi 3 dan lebarnya 3. Kemudian yang ini bentuknya square, lebarnya 3, tingginya 3. Ini prinsipnya mirip dengan yang pertama, tetapi kalau yang pertama kan hanya origin, kemudian satu di kiri, satu di kanan, satu di atas, satu di bawah, sehingga ada 5 elemen. Kalau yang square ini ada 9 elemen, originnya di tengah. Kemudian yang ketiga ini yang bentuknya memanjang, jadi ada 7 baris, kolomnya 1. Kemudian kalau yang ini bentuknya diamond, nah, jadi bentuknya seperti ini ya, seperti jajaran genjang, gelang ketupat ya, gelang ketupat, originnya ada di tengah. Lebarnya 7, tingginya juga 7. Nah, karena bentuknya dalam pemrosesan citra itu matrik, maka biasanya kita representasikannya tetap menjadi matrik. Jadi kalau yang bentuk STREL yang pertama ini, kalau dimatrikan, maka bentuk matriknya menjadi seperti ini ya. Tetap 3 kali 3, tetapi yang menjadi elemen dari STREL kita beri nilai 1, yang bukan elemen kita beri nilai 0. Nah, di sini yang elemen diwarnai abu-abu, kemudian yang bukan elemen diberi warna putih. Jadi nanti yang putih ini 0, kemudian yang abu-abu ini 1. Jadi yang untuk yang square berarti 3 kali 3 semuanya 1. Kemudian yang STREL memanjang ini, yang tegak ini ya, berupa garis ya, line, maka
matriknya berarti 7 kali 1, 7 baris 1 kolom. Kemudian yang belah ketupat ini, diamond ini, maka matriknya 7 kali 7. Kemudian yang dijadikan elemen diberi nilai 1, yang bukan elemen diberi nilai 0. Nah, Strel sudah dipahami. Yang pertama adalah tentang dilasi. Nah, dilasi itu adalah proses penumbuhan atau penebalan pada citra biner. Jadi maksudnya penumbuhan di sini itu kita mau memperlebar, ya, memperlebar citra, memperluas, gitu ya, mungkin lebih jelas, memperluas area dari citra objek tadi yang putih, melebar, memakan daerah yang hitam. Nah, formulanya seperti ini. Jika A dan B adalah anggota dari Z kuadrat, maksudnya Z kuadrat ini area dari Strel tadi, maka dilasi antara A dan B itu kita rumuskan dengan A plus B. Nah, plusnya dikasih lingkaran. Ini tanda operator dilasi. Jadi Z pada semua elemen dari B, dari komplemen dari B, kemudian diiriskan dengan A yang tidak kosong. Nah, persamaan ini didasarkan pada refleksi B terhadap originnya dan pergeseran refleksi dari Z tadi. Ya, jadi yang Z sama refleksi sama apa tadi yang translasi tadi. Nah, dilasi ini sangat berguna ketika kita terapkan pada objek yang terputus karena hasil pengambilan citra yang terganggu oleh noise atau kerusakan objek fisik yang yang dikonversi menjadi citra digital atau disebabkan resolusi yang kurang baik. Jadi misalnya kita punya objek teks ya pada kertas, mungkin karena kertasnya itu sudah terlalu lama, ya mungkin kita punya dokumen catatan zaman dahulu yang karena terlalu lama sehingga rodok blawur tulisannya, terus mau kita digitalkan. Nah, ketika difoto atau di-scan, mungkin bisa jadi karena rodok kabur, maka objek yang dihasilkan itu rodok agak terputus, ya maka itu bisa diperbaiki kualitasnya, bisa disambung kembali menggunakan dilasi ini. Nah, ini contoh penerapannya ya. Jadi masih menggunakan prinsip translasi tadi ya, sama refleksi tadi. Ini saya ambil langsung ke praktisnya ya. Mungkin bisa lebih mudah dipahami. Kalau secara teoritis mungkin lebih sulit ya untuk dipahami. Maka saya langsung ke praktis saja. Jadi citranya seperti apa, kemudian strelnya seperti apa. Nah, jadi ini kita punya citra yang berukuran 5 kali 5. Kemudian kita punya strelnya ini strel yang bentuknya plus, ya, 3 baris 3 kolom, ya, ada 4 tetangga dari originnya. Maka pada dilasi itu sebenarnya seperti kita meletakkan origin. Jadi ini bayangkan kita punya sebuah kertas lipat yang sudah dipotong seperti ini, ya. Kemudian bayangkan bahwa originnya ini itu kita letakkan mulai dari pixel pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai terakhir. Jadi anggap saja kita punya banyak kertas lipat yang bentuknya seperti ini ya. Terus masing-masing itu tempelkan di setiap pixel, ditempelkan, diletakkan di sini. Jadi akhirnya apa? Ketika contoh nih ya, ketika satu strel ini kita letakkan di sini, maka ada sebagian tetangganya yang akan menduduki atau menempati pixel yang di sini. Di sini, kemudian di sini sama di sini. Gitu kan? Kemudian nanti yang kedua juga begitu. Nah, pixel atau area yang ditempati oleh strel
itu akan diikutkan sebagai objek. Gitu. Jadi kalau contoh pada pixel yang pertama, ketika kita letakkan originnya di sini, maka pixel yang di sini ini akan bergabung menjadi objek, yang di sini juga bergabung menjadi objek. Ini juga ya, ini juga, tapi kan sudah objek dari awal. Setelah itu geser ke sini. Geser ke sini, maka tetangga yang atas akan menempati yang di sini, yang kiri di sini, kanan di sini, bawah di sini, kiri di sini. Nah, ini akan bergabung menjadi objek juga. Terus geser lagi ke sini. Kita letakkan di sini, maka ada yang ditempati yaitu satu di sini, ini yang di kanan, ini yang di bawah, ini yang di kiri. Nah, ini juga akan ikut bergabung. Terus sampai ke sini juga ya, sampai ke sini, maka ini akan bergabung, pixel ini juga bergabung. Kemudian geser lagi ke sini. Geser lagi ke sini, maka tetangganya akan ditempati yang atas di sini, yang kiri di sini, bawah di sini, kanan di sini. Maka di sini juga akan bergabung menjadi objek. Terus bergeser ke kanan, sehingga di sini ikut bergabung. Sampai ke bawah, ketika sampai di sini, maka daerah yang ditempati adalah di atas sini, di kanan, di bawah, dan di kiri. Maka ini juga akan ikut bergabung menjadi objek. Jadi hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, jadi ada tambahan pixel di luar objek yang akan bergabung menjadi objek juga. Ya, ini. 1, 2, 3, 4. Yang pojok ini enggak ikut ya, karena tidak ada yang ditempati oleh strel. Jadi ketika strelnya berada di pojok kan yang ditempati hanya atas, kiri, kanan, dan bawah. Yang pojok sini enggak ditempati, jadi enggak ikut bergabung menjadi objek. Jadi hasilnya akan menjadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau dicoba menggunakan strel yang lain, ini bentuknya persegi panjang. Berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baris, 3 kolom. Maka sama caranya. Jadi originnya ini kita letakkan mulai dari pojok kiri atas. Jadi ketika ada di pojok kiri atas, maka akan menambah berapa? 4 ya, menambah 4 baris ke atas. Ini ya, ketika di sini berarti kan dia akan menambah 4 baris ke atas. Panjangnya 3. 3 ini sampai ini, kemudian ke bawah sampai 7, berarti sampai di sini. Nah, jadi yang ini sampai sini. Nah, ini adalah hasil dari pixel pertama. Nanti geser ke pixel kedua juga gitu caranya. Ini akan bertambah. Sampai ke sini juga akan bertambah. Ini ya 3, kemudian ke bawah juga. 4 ya, 4 ke bawah juga. Jadi gitu terus digeser sampai ke pixel terakhir. Jadi pixel yang terakhir berarti juga akan menambah 4 baris ke bawah. 1, 2, 3, 4, kemudian 4 baris di atas. Sehingga hasil dari objeknya akan menjadi bentuk seperti ini. Jadi yang awalnya citranya square, sekarang menjadi bentuk persegi panjang. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat ya, hasil dari dilasi menggunakan strel tertentu itu akan mempengaruhi bentuk dari hasil. Bisa kita lihat di sini. Jadi pada objek yang awalnya bentuknya square menggunakan strel plus seperti ini, maka ternyata hasil dari objeknya juga akan menyerupai sesuai dengan bentuk dari strelnya. Kemudian yang ini juga begitu, bentuk strelnya kan memanjang. Maka hasil dari objeknya juga ikut-ikut memanjang. Gitu. Jadi nanti kita harus sesuaikan bentuk dari strelnya untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, sebenarnya bentuk dari strel itu juga macam-macam, tidak selalu seperti ini. Nah, ini ada beberapa pilihan strel. Sebenarnya untuk membuat strel ini juga bisa kita buat matriks sendiri. Jadi kita buat definisikan matriks,
Kalau ini berarti kan matriknya tetap 3 kali 3, ini 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 gitu ya matriknya. Atau menggunakan predefined strel seperti yang sudah disediakan di, kalau di MATLAB sudah disediakan ya, termasuk di Python juga sebenarnya disediakan. Jadi ada beberapa macam bentuk strel, ada namanya arbitrary. Kalau ini bentuknya seperti yang kita inginkan, kita definisikan sendiri neighborhood-nya. Kemudian ini bentuk strel untuk diamond, jadi parameternya juga diamond. Kemudian disk juga bisa dengan parameter radius dan n. Kemudian ada juga line, ini bentuknya garis, oktagon bentuknya poligon ya. Pair ini bentuknya berpasangan, ada dua elemen yang apa ini ya, yang reflektif gitu ya. Kemudian periodic line juga garis. Kemudian rectangle ini yang persegi panjang, square ini untuk yang bujur sangkar. Nah, ini contoh bentuk strelnya. Jadi kalau ini yang contoh untuk arbitrary, jadi kita definisikan neighborhood-nya sendiri seperti ini ya, mau yang dibentuk seperti apa. Jadi kalau mau bentuk neighborhood strelnya itu satu tapi sebelah kiri aja, sedangkan originnya di sebelah tengah di sini, maka kita definisikan neighborhood-nya seperti ini. Kemudian ini yang bentuk oktagon, ya, oktagon. Jadi ada yang satu, juga ada yang 0. Nanti bentuk matriknya, matrik strelnya akan otomatis dibentuk seperti ini. Ini yang rectangle, yang persegi panjang. Ini contoh untuk yang 3 baris, 5 kolom. Kemudian ini yang bentuk diamond. Ya, mirip dengan oktagon ya, cuman yang bawah ini lebih lancip, lebih runcing. Kalau oktagon kan enggak. Kemudian ini yang pair, jadi ada pasangan antara pusat dengan salah satu pixel di tetangganya. Ini yang periodic line. Kemudian ini yang line biasa, jadi mau line yang bentuknya ke bawah atau mendatar ya, bisa juga miring seperti ini. Kemudian ini yang bentuknya disk itu nanti bentuknya lingkaran. Mungkin kalau strelnya kecil seperti ini disknya itu radiusnya 3. Nah ini mungkin tidak kelihatan lingkaran, tapi kalau kita buat strel yang bentuknya besar itu kelihatan lingkaran. Ini yang bentuknya square. Ya, jadi kalau membuat strel kita bisa definisikan seperti ini. Ini ada contoh di MATLAB, nanti bisa dicoba ya. Jadi ini kita bikin strel sendiri seperti membentuk matrik sendiri ya. SE1 sama dengan 010, 111, 010. Ini bentuk strelnya yang bentuk ini. Ya, 010, 111, 010. Kalau yang ini bentuknya cross, bentuknya seperti X yang kedua ini. Kalau yang ketiga ini square, 3 kali 3. Nah, cara melakukan dilasinya gimana Pak? Nah, sebenarnya kita sudah mau di coding sendiri juga bisa. Ada juga toolbox yang sudah disediakan. Nah, kalau pakai toolbox yang disediakan, ada function namanya imdelete. Nah, imdelete ini parameternya adalah F, kemudian strel yang digunakan. Jadi, tapi syaratnya F-nya ini harus citra biner ya. F-nya ini citra biner, kemudian SE1 ini berarti strel yang pertama. Kemudian ini imdelete ini F dengan parameternya F dengan strel yang kedua. Terus ini imdelete F dengan parameter strel yang ketiga. Ya, nanti bisa dicoba. Ya, ini contohnya ketika kita lakukan dilasi. Jadi yang citra yang pertama kita menggunakan strel yang ini ya,
Oh sorry, ini citra aslinya. Ya, citra aslinya. Jadi ini teks yang terganggu oleh noise ketika di-image-kan. Kemudian ada beberapa objek yang terputus, ada huruf-huruf yang terputus. Nah, kalau misalnya mau diproses untuk mengkonversi citra ini menjadi teks, maka tentunya kalau ada karakter yang terputus itu akan mengganggu hasil ini, hasil deteksi, konversi menjadi teks. Contohnya seperti karakter E dan A ini ada yang terputus ya. Mungkin karena kualitas dari objek yang di-scan terlalu jelek sehingga mengakibatkan ketika kita konversi menjadi biner juga kelihatan terputus. Nah, ini ketika dicoba dilakukan dilasi menggunakan stral bentuknya cross ya, bentuknya silang X. Nah, ini hasilnya ternyata dia menjadi lebih tebal. Semuanya menjadi lebih tebal memang. Tapi untuk daerah yang terputus tadi sekarang sudah tersambung. Jadi E ini ada objek kecil yang terputus, ini sudah tersambung kembali. Yang A juga begitu. Jadi sudah bisa menghasilkan bentuk karakter yang benar. Ya memang lebih tebal efeknya, tetapi sambungannya sudah dilakukan. Terus ini ketika dicoba menggunakan stral yang bentuknya plus, jadi juga lebih tebal, sama lebih tebalnya ya, tapi mungkin ada beberapa daerah yang berbeda hasilnya. Seperti yang bagian bawah ini ya, ini juga ada sedikit perbedaan. Jadi ini memang dipengaruhi oleh bentuk stral yang digunakan. Terus ini ketika menggunakan stralnya square 3x3. Ya, lebih tebal lagi. Ya, lebih tebal lagi dibandingkan dengan yang pertama dan kedua. Dan ini juga menghasilkan bentuk objek yang lebih ke arah bujur sangkar ya, lebih ke ini, lebih ke square bentuk dari objek-objeknya. Namun hati-hati, kadang-kadang kalau kita over di dalam melakukan dilasi, entah itu karena strelnya terlalu besar atau karena terlalu banyak dilakukan dilasi. Jadi dilasinya juga tidak cukup satu kali biasanya ya, dilakukan beberapa kali dilasi sehingga menghasilkan bentuk yang sesuai yang kita inginkan. Ya, itu tentang dilasi. Yang berikutnya adalah erosi. Kalau erosi ini merupakan proses untuk mengecilkan. Jadi kebalikannya ya. Kalau yang dilasi tadi untuk melebarkan, maka erosi ini untuk mengecilkan atau menipiskan objek biner. Jadi jika A dan B himpunan dalam set kuadrat, maka erosi A oleh B ini dinyatakan dengan A minus B. Minusnya ada lingkarannya. Ini simbolnya erosi. Ini formula bakunya. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa erosi A oleh B adalah kumpulan semua titik di mana B ditranslasikan oleh Z di dalam isinya A. Nah, teorinya seperti ini ya. Saya tunjukkan langsung ke prakteknya. Jadi kita mulai dengan citra awal yang sama, yang square juga berukuran 5x5. Kemudian kita coba menggunakan stral yang sama, stral plus juga ya. Nah, stral plus juga. Kemudian kita lakukan erosi. Nah, erosi itu seperti apa? Kalau tadi kita meletakkan stral pada semua piksel di dalam objek. Nah, kalau pada erosi itu kebalikannya. Jadi stralnya ini kita letakkan di luarnya objek. Jadi semua piksel di luar objek kita kasih letakkan stral per piksel. Kita letakkan stral. Kemudian semua area yang ditempati oleh stral itu akan kita hapus, kita hilangkan sebagai bagian yang tererosi. Jadi kalau kita erosi, maka
Nanti yang kelihatan berpengaruh itu adalah ketika strelnya kita letakkan di piksel yang sebelahnya tepi. Sebelah tepinya citra, di luarnya citra. Jadi coba dibayangkan, kalau ini originnya kita letakkan mulai dari sini ya, mulai dari sini. Maka tetangganya atas di sini akan dihapus menjadi background, memang sudah background ya. Terus yang di sini juga dihapus menjadi background dan sudah background. Yang di sini juga dihapus menjadi background. Jadi pixel yang ini akan dihapus menjadi background. Yang di sini juga background. Terus geser lagi ke sini. Geser lagi ke sini juga begitu. Ini menjadi background, 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 background. Jadi ini akan hilang. Geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini juga ya. Jadi ini akan terhapus. Geser ke bawah, ke sini, ini juga ikut terhapus. Geser ke sini, ini terhapus. Geser ke kiri, ini juga terhapus semua. Geser lagi ke sini, geser ke atas, ini juga akan terhapus semua. Sehingga hasil dari erosi, maka daerah yang berwarna hijau ini akan terhapus menjadi background. Ini pakai strel yang pertama. Coba pakai strel yang kedua. Nah, strel yang kedua kita pakai bentuknya square juga, square, persegi panjang, ya, rectangle. Maka ini kita gunakan strelnya ukuran 5x3, 5 baris 3 kolom. Ya, originnya ada di tengah di sini, maka caranya sama, kita letakkan di sekelilingnya. Maka ketika kita letakkan di sekelilingnya, maka semua pixel yang berada atau ditindihi atau ditumpui oleh si strel itu akan bergabung menjadi background. Nah, ini ya. Jadi kan dia akan menghapus 2 baris di bawahnya ya. Jadi di sini dia akan menghapus 2 baris. Ketika ada di samping, dia akan menghapus 1 kolom. Dia menghapus 1 kolom. Di bawah akan menghapus 2 baris, di kiri akan menghapus 2 kolom. Sehingga yang tersisa adalah ini. Sekarang pertanyaannya kok bentuknya tidak mengikuti, Pak? Ya, kebetulan kalau pada objek yang bentuknya sebenarnya juga ini square, ini juga bentuknya plus, cuman tidak ada bagian tertentu yang kena efek dari square. Mungkin kalau ada bentuk yang mungkin lubang begitu ya, itu bisa dipengaruhi oleh square. Ya. Jadi ini yang kalau yang dilasi tadi kan mempengaruhi bentuk luarnya. Ini kalau style yang seperti ini bisa kelihatan pengaruhnya ketika ada lubang atau ketika ada teluk misalnya ya. Teluk itu menjorok ke bawah backgroundnya, menjorok ke dalam. Kalau yang ini mengikuti bentuk ya, tapi bentuknya mengikuti square ya, cuman sisanya seperti ini. Terus untuk toolbox-nya kita pakai IM Erode ya, IM Erode tulisannya. Jadi parameternya A ini adalah citranya, B ini adalah strelnya. Nanti hasilnya disimpan menjadi variabel A2. Nah, ini contohnya. Ini adalah citra asli. Di citra asli ini ada beberapa objek ya, ada beberapa objek yang di tepi, di samping ini. Terus ada juga yang kotak di tengah, ada juga garis-garisnya yang menghubungkan. Ada garisnya ada yang tebal, ada yang sedang, ada yang tipis. Nah, itu ya. Ada yang tipis. Kemudian ini ketika coba erosi menggunakan strel disk, mungkin ini dicoba pakai disk karena sebagian objek itu ada radiusnya ya, ada roundednya. Kita coba pakai strel disk dengan radius 5. Nah, ternyata dengan radius 5 itu bisa menghilangkan garis-garis yang tipis. Ya, garis-garis mungkin sambungan ya, sambungan yang tipis. Sehingga yang tersisa adalah sambungan yang besar. Ini kalau pakai radius yang lebih besar lagi seperti ini, pakai radius 10,
maka semua sambungannya habis. Ini ketika dicoba pakai radius 20. Radius 20, semua objek yang di samping itu hilang, termasuk sambungan-sambungan, yang tersisa hanya objek yang besar. Nah, ini memang tergantung tujuannya. Kalau tujuannya itu ingin mengeliminasi semua objek kecuali yang square yang di tengah, maka dengan radius 20 bisa menghabiskan semua kecuali kecuali square yang di tengah. Namun efeknya objek yang di tengah ini juga ikutan menjadi kecil dibandingkan yang semula. Maka untuk mengembalikan ke semula, kita bisa gunakan teknik dilasi. Jadi ini erosi untuk menghapus semua objek yang samping, objek yang tidak dibutuhkan. Kalau kita dilasi lagi hasilnya ini, maka dia akan menjadi lebih besar. Bisa jadi akan kembali ke bentuk semula seperti ini. Ya, terus tujuannya kalau yang lain lagi ya mungkin bisa dengan trik yang berbeda ya. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan objek yang pinggir-pinggir ini aja. Nah, terus gimana caranya? Mengambil objek yang pinggir-pinggir saja. Yang lainnya nggak dibutuhkan. Garis-garis ini nggak dibutuhkan. Kotak yang tengah juga nggak dibutuhkan. Nah, kita harus punya trik tersendiri ya dengan teknik image processing. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan objek yang pinggir dengan teknik morfologi dengan menghapus garis sama kotak yang tengah. Atau sebaliknya mau mendapatkan ininya aja, garis-garisnya saja. Yang pinggir sama yang tengah ini dihapus. Nah, itu juga bisa digunakan trik-trik tertentu menggunakan morfologi. Itu nanti di dalam tugasnya ya. Jadi sama perintahnya ini pakai ada strel yang kita definisikan, ini pakai strel disk dengan radius 5, 10, dan 20. Kemudian toolbox-nya, fungsinya pakai IME root dengan parameternya F sama strel. Ini kalau di Python ya, ada source code yang saya berikan, nanti bisa dicoba. Nah, jadi sebenarnya opening dan closing ini juga basicnya dari dilasi sama erosi. Opening ini tujuannya untuk menghaluskan garis-garis bentuk objek atau untuk menghilangkan bagian-bagian yang sempit dan menghilangkan penonjolan-penonjolan yang tipis. Jadi lebih ke lebih ke penghalusan pada objek-objek yang kecil, menghilangkan ya. Formulanya seperti ini. Jadi dilakukan erosi dulu. Jadi citra A dierosi dengan B, kemudian hasilnya didilasi dengan B lagi. Jadi bayangkan bahwa citranya itu dierosi dulu menggunakan strel ukuran B, kemudian di hasilnya didilasi lagi dengan strel B yang sama. Sehingga hasilnya akan menjadi menghaluskan bentuk-bentuk dari objek. Nah, kalau untuk ilustrasinya, hasilnya kira-kira seperti apa, maka bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi ini kita menggunakan strel bentuknya disk, bentuknya lingkaran, pada objek yang bentuknya segitiga. Nah, bentuknya segitiga, terus kita menggunakan strel yang diameternya sekian, radiusnya sekian. Nah, bayangkan bahwa strelnya itu mungkin seperti bola gitu ya. Nah, ini menggelinding di dalam sepanjang garisnya, menggelinding di dalam. Ya. Bayangkan menggelinding di dalam. Nah, ujung yang tidak berhasil dijangkau oleh bola ini, maka itu akan dihapus menjadi background. Nah, ini kan kalau hasil gelindingannya kan seperti ini ya. Dia menggelinding, mengitari area dalam, daerah yang tidak terjangkau oleh si bola strel tadi itu akan terhapus menjadi background.
sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kalau pada opening dan closing ini juga hasil dari objeknya itu juga akan mengikuti bentuk dari strel. Kalau ini bentuknya lingkaran, maka bentuk dari objek juga ada rounded-nya, seperti lingkaran gitu ya. Ini opening. Kemudian closing, kalau closing ini kebalikannya, cenderung menghaluskan garis-garis bentuk, tetapi kebalikan dari opening. Ini menolak pecahan-pecahan sempit dan teluk yang panjang. Kemudian menghilangkan lubang kecil, atau menutup ya biasanya, menutup lubang-lubang kecil, kemudian mengisi gap pada garis-garis bentuk atau kontur. Nah, closing ini kebalikan dari opening, jadi dilakukan dilasi dulu. Jadi citra A dilasi dulu dengan strel B, kemudian hasilnya itu dierosi lagi dengan strel yang sama. Jadi kebalikannya, dilasi dulu, kemudian dierosi. Nah, kemudian bagaimana ilustrasinya? Ilustrasinya itu bayangkan sama dengan opening tadi, ada bola yang menggelinding, tapi menggelindingnya bukan di dalam, menggelindingnya di luar. Jadi bayangkan bola ini mengitari objek, tapi dari luar. Strelnya mengitari objek, tapi dari luar. Nah, daerah yang tidak terjangkau itu akan ditutup menjadi background. Daerah yang tidak terjangkau itu akan ditutup menjadi background. Sehingga ada pecahan sempit di sini yang tidak terjangkau oleh bola strel tadi, maka akan kita gabungkan menjadi objek. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini contoh perbedaan hasilnya pada opening dan closing. Jadi yang pertama ini adalah citra aslinya, citra biner seperti itu. Kemudian kita pertama dilakukan opening, kita gunakan strel berukuran radius 9. Ya, jadi ini kita definisikan strel dengan radiusnya 9. Kemudian kita pakai toolbox-nya IM Open untuk melakukan opening. Kemudian dicoba juga citra tadi ya, diproses menggunakan closing, pakai IM Close. Kemudian hasilnya kita tampilkan. Kalau di Python ini juga ada opening sama closing, ada di library OpenCV, ya. CV2, morphologic, kemudian ada parameternya morph open sama morph close. Ini untuk melakukan opening dengan parameter kernelnya juga. Nah, jadi kalau menggunakan strel disk dengan radius 9 pada objek ini, berarti disknya bayangkan menggelinding di dalam. Ya. Jadi ada bola menggelinding di dalam. Nah, ketika menggelinding di dalam, tentunya ada ujung yang tidak terjangkau, sehingga menjadi lingkaran, radius. Ini juga tidak terjangkau. Kalau yang ini tidak ada masalah, terjangkau ya, karena menggelindingnya di dalam. Ini juga begitu, menggelinding di dalam. Nah, ini juga menggelinding di dalam sehingga menjadi radius karena tidak terjangkau. Terus ini juga ya. Kemudian yang ini juga begitu ya. Bolanya nggak berhasil menjangkau atau memasuki sambungan ini. Jadi karena strelnya lebih lebar daripada sambungan ini, maka dia akan terputus menjadi seperti ini. Terus juga ada objek kecil di sini karena objeknya itu gedean strelnya, ya, gedean strelnya. Jadi strelnya ketika ditempelkan di pusatnya aja itu sudah lebih besar strel daripada objeknya. Maka ini juga akan ikut terhapus. Ya. Karena prinsipnya itu kan dia melakukan erosi dulu. Jadi bayangkan saja ini dengan erosi saja itu sudah hilang,
terus didilasi lagi ya nggak ada, karena objeknya sudah duluan hilang. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Jadi opening ini juga efektif untuk menghilangkan objek-objek kecil atau pecahan-pecahan kecil, sambungan-sambungan kecil dari objek. Kemudian yang closing itu menggelindingnya di luar, menggelindingnya di luar. Jadi gelinding di luar, jadi ini nggak jadi square tetap. Kemudian yang ini ikutan berubah jadi square. Kemudian yang ini juga tidak terjangkau sehingga akan ditutup menjadi seperti ini. Kemudian ke bawah ini juga ada yang nggak terjangkau sehingga menjadi square. Ini juga begitu, menjadi ada radiusnya. Terus ini juga closing tidak hilang ya, tidak hilang. Justru yang hilang adalah lubangnya. Jadi lubangnya akan ketutup karena kena dilasi dulu ya, kedilasi akhirnya menjadi objek semua. Ketika dierosi ya nggak bisa lagi. Jadi memang tujuannya di situ. Kalau strelnya itu ukurannya lebih besar daripada lubang, maka kita berhasil menutup lubang tadi. Terus ini ketika hasil close citra B dengan stellar radius 9. Jadi yang ini terus di closing. Jadi setelah di opening itu di closing gini. Jadi lubangnya hilang, objek kecilnya juga hilang. Gitu. Ya, yang lainnya transformasi hit or miss. Kalau ini kita menggunakan dua strel, ya, dua strel. Strelnya pasangan B1 sama B2. Yang B1 itu bentuknya plus, yang B2 itu ininya apa namanya komplemennya, komplemennya. Jadi originnya itu nggak ada ininya, nggak ada angka satunya, tapi nol juga ya originnya. Ini memang khusus namanya transformasi hit or miss. Ini untuk mengidentifikasi konfigurasi dari pixel tertentu, seperti pixel foreground yang terisolasi atau pixel yang berada di akhir garis segmen. Jadi formulanya itu seperti ini prinsipnya. Jadi citra A dierosi dengan dengan strel B1 yang ini, kemudian dilakukan irisan. Irisan itu berarti di N-kan ya. Jadi nanti pixel 1 di N-kan dengan 1 hasilnya 1, 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 N0 hasilnya 0. Jadi gitu. Ini irisan kan operasi N. Kemudian A komplement. A komplement itu berarti citra binir tadi dikomplementkan, kemudian diiris di erosi dengan strel B2. Ya. Jadi ini di erosi dulu dengan B1, kemudian komplemennya di erosi dengan B2, hasilnya baru dilakukan operasi irisan. Nah, jadi ini yang citra A, contohnya ya, ini yang citra A, kemudian ini yang komplemennya. Jadi yang 0 menjadi 1, yang 1 menjadi 0 di sini, karena komplemen. Terus ini hasil erosinya antara A dan strel B1. Jadi citra ini dierosi dengan B1, hasilnya seperti ini. Terus ini yang dierosi dengan strel B2. Yang B2. Setelah itu kita N-kan antara hasil B sama D ini di N-kan. Sehingga kalau 0 ketemu 1 kan jadi 0. 0 ketemu 0 jadi 0. Nanti yang 1 ketemu 1 akan menjadi 1. Jadi ini ada temukan ini 1, 1, 1. Jadi nanti diketahui kira-kira konfigurasinya ada objek di mana saja. Kalau di MATLAB ada namanya BW hit miss ya. Dengan parameter citra A kemudian dua kernel B1 sama B2. Syaratnya B1 sama B2 ini harus komplement. Ya, jadi kalau strelnya bentuknya yang B1 bentuknya plus, maka yang B2 ini komplemennya. Jadi yang 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Ini contohnya kalau kita lakukan hit
or miss. Jadi nanti didapatkan satu pixel yang tersisa dari setiap objek yang ada. Ya. Cuman nanti juga tergantung ini ukuran dari strelnya. Jadi kalau strelnya itu lebih besar, maka untuk pixel yang sangat kecil itu akan hilang juga. Jadi misalnya kalau ini ada beberapa objek yang tidak berhasil keluar di hasil hit or miss ya. Misalnya ada objek di mana ini? Di sini ya. Di sini ada yang sangat kecil ya, nggak kelihatan. Ini mungkin pixelnya 1 lebarnya, sehingga ketika di hit or miss dengan strel 3x3 maka akan hilang di sini, nggak muncul. Nah di sini agak didilasi supaya lebih besar ya. Jadi yang ini didilasi sehingga objek yang tadinya sangat kecil menjadi lebih besar, ini lebih besar. Kemudian di hit or miss di sini muncul. Nah, ini kelihatan. Yang di sini tidak kelihatan ya, hit or miss. Jadi mendapatkan konfigurasi ada objeknya ada di mana saja. Ya, yang lainnya macam-macam ya. Ada operasi botnet, kemudian ada breed, ada clean, ada close. Ini yang delete sama erot ini juga bisa menggunakan fungsi bwmorph ya, sama. Jadi pakai perintah im delete sama im erot itu sama dengan menggunakan bwmorph, tapi parameter operationnya diganti dengan sesuai nama-nama yang ada di sini. Ini kalau dilanjutkan pakai erosi untuk mendapatkan boundary extraction. Jadi mau mengambil garis-garis tepinya atau mengambil keliling atau mengambil apa namanya itu ya bagian tepi dari objek, maka ini bisa menggunakan cara boundary extraction. Rumusnya dari citranya, citra A dikurangi dengan citra A yang dierosi dengan strel B. Jadi citra A ini dierosi dulu dengan strel B ini, hasilnya kan menjadi lebih kecil seperti ini. Nah, kemudian dikurangkan. Jadi yang citra yang awal dikurangkan hasilnya sehingga menjadi seperti ini. Jadi yang tersisa yang angkanya 1 itu yang pinggir-pinggir aja. Jadi sebenarnya pada citra itu juga bisa kita lakukan operasi aritmetik ya, penjumlahan, pengurangan, operasi AND, operasi OR itu boleh dilakukan. Nanti dalam tugasnya silakan bereksplorasi menggunakan operator AND dan OR untuk mendapatkan objek yang diinginkan sesuai dengan tugas. Ini yang region filling. Jadi region filling itu rumusnya citranya didilasi dengan B, terus diiriskan dengan A komplement, region filling. Ini dilakukan beberapa kali ya, ini kayaknya dari 1 sampai ke sekian. Jadi nanti lubang ini itu akan tertutup menjadi seperti ini. Ini contohnya kalau di region filling itu kita ada toolbox namanya imfill. Jadi lubang-lubangnya itu akan tertutup. Kemudian yang ini untuk penipisan. Kalau penipisan kita butuh transformasi hit or miss tadi antara A dan B. Jadi citra A diiriskan dengan A hit or miss dengan B, kemudian dikomplementkan atau menggunakan cara yang kedua. Jadi kalau penipisan itu kita menggunakan 8 strel, 8 arah strel ya. Ini strel atas, ini strel pojok kanan atas, ini strel kanan, ini kanan bawah, ini kiri bawah, ini kiri atas. Itu dilakukan bertahap, ya, bertahap. Ini yang ketika di erosi pakai strel atas, ini strel pojok, ini kemudian ini strel kanan, ini strel pojok kanan bawah, ini strel bawah, terus ini strel pojok kiri bawah, ini strel kiri, ini strel kiri atas, sehingga hasilnya akan menjadi lebih tipis 1 piksel. Ya, di sekelilingnya akan dihabiskan 1 piksel. Nah, itu dilakukan terus-menerus sampai yang tersisa lebarnya hanya 1, sehingga dia punya lebar hanya 1 piksel. Ini gunanya untuk apa? Gunanya bisa mengetahui bagaimana apa namanya
bentuk dasar dari sebuah objek. Jadi kalau kita punya sebuah citra Avenger ini, hasil dari citra Avenger, nah ini ketika ditipiskan satu kali, ini ketika ditipiskan dua kali, ini ketika ditipiskan sampai stabil atau yang paling tipis. Jadi semua objeknya itu akan mempunyai ketebalan 1 piksel saja. Sehingga nanti bisa diketahui kira-kira seperti apa bentuknya atau garis dasar dari objeknya. Ya. Kalau untuk tining seperti ini ada BW Morph dengan parameternya tin ya. Mau 1 kali, 2 kali, atau sampai habis. Kalau sampai habis pakai parameter INF.